Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, hari ini kita masuk semua apa ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masuk semua. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang teks berita. Nah, murid-murid di sini apakah pernah melihat berita atau mendengar berita? Oke, pernah. Biasanya berita apa nih yang murid-murid tonton? Apakah berita politik atau berita tentang gosip seperti artis-artis atau apa? Perang. Wah, iya ya, benar. Iya ya, masih viral ya. Perang antara Iran sama Israel ya. Lalu ada yang nonton berita apa lagi nih? Oh iya, benar, pelecehan itu ya. Oke, good job. Ini kok di sini ternyata murid-murid kelas 7 sudah pada kritis ya, sudah pada suka menonton berita. Oke, bagus-bagus. Ya. Nah, untuk materi kita teks berita kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama itu mengidentifikasi informasi penting, yang kedua menentukan unsur-unsur berita 5W plus 1H, dan membedakan fakta dan opini. Oke. Biasanya teman-teman kalau lihat berita itu di mana? Apakah di surat kabar, televisi, radio, atau internet? Internet, nggak ada yang di surat kabar nih atau televisi? Oke, iya iya, bagus bagus. Nah, menurut kalian apa sih itu berita? Teks berita itu apa menurut kalian? Apa, yo? Ya, betul. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa yang nantinya disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, apa sih tujuan teks berita itu? Ya, betul. Menyampaikan informasi kepada masyarakat, juga memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat. Biasanya kan berita itu tidak hanya menyampaikan peristiwa saja, tetapi juga biasanya ada edukasinya seperti misalnya cara mengolah sampah dengan baik. Masyarakat yang tidak tahu itu nantinya tahu setelah mendapatkan informasi dari berita. Yang terakhir yaitu menyajikan fakta terpercaya. Nah, lanjut ciri-ciri dari teks berita itu apa aja, Bu? Yang pertama ada faktual. Faktual ini adalah peristiwa yang disampaikan itu benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Yang kedua ada aktual. Aktual ini peristiwanya itu banyak diperbincangkan atau masih hangat-hangatnya untuk digoreng gitu ya. Lalu yang ketiga objektif, itu tidak memihak pada siapapun atau bisa disebut netral. Yang keempat itu jelas. Nah, berita itu harus disampaikan dengan jelas, runtut agar mudah dipahami oleh pendengar maupun iya, betul. Lalu apa aja sih unsur teks berita itu? Yang pertama ada who, atau siapa.
Nah, siapa ini untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu yang kedua ada what atau apa. Nah, apa ini untuk menjelaskan apa sih peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua ada where atau di mana. Untuk menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua ada when atau kapan. Untuk menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Lalu yang selanjutnya ada why atau mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi dan how atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di dalam teks berita itu terdapat kalimat fakta dan juga opini. Nah, makanya murid-murid itu harus bisa membedakan mana sih kalimat fakta dan mana sih yang opini. Fakta ialah informasi yang benar-benar terjadi, seperti sesuai kenyataan, dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif, dan disertai waktu, tempat, dan data. Contohnya seperti gempa terjadi di Yogyakarta pada hari Senin pukul 10 pagi. Selanjutnya yang kedua ada opini. Nah, opini ini biasa disebut pendapat dari seseorang atau sudut pandang seseorang tentang suatu peristiwa. Ciri-cirinya itu bersifat subjektif, tidak dapat dibuktikan, mengandung kata-kata penilaian, bisa berbeda dengan orang lain, dan ditandai kata sangat, menurut saya sebaiknya, membosankan, dan lain sebagainya. Contohnya, misal saya bilang, kegiatan kerja bakti itu sangat menyenangkan, itu kan menurut saya, tapi tidak menurut kalian. Apa yang menurut saya menyenangkan, belum tentu menyenangkan menurut kalian, itu namanya opini. Nah, selanjutnya kita bersama-sama menganalisis teks berita. Nah, di sini ada contoh teks berita tentang penerapan program makan gratis atau MBG. Nah, bisa murid-murid baca nih. Pertama kita analisis unsur 5W plus 1H-nya dulu ya. Oke, yang pertama ada what, apa? Apa sih peristiwa itu? Ya, betul. Lanjut, who, siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Oke. When, kapan peristiwa itu? Oke. Lalu kalimat faktanya apa dalam berita tersebut? Kalimat fakta yang mana? Yang mana? Oke, benar. Lalu yang kalimat opininya yang mana? Oke, kenapa itu disebut kalimat opini? Ada ditandai dengan kata apa? Ya, betul sekali murid-murid pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu mau memberikan tugas kelompok. Tadi kan kita sudah menganalisis contoh teks berita. Selanjutnya kalian coba analisis teks berita secara berkelompok. Waktunya 10 menit ya. Oke, sudah selesai. Ya, kelompok 1 maju ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Berita yang
saya dapatkan itu yaitu berupa kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Jumat 10 Januari 2026 dan kalimat tersebut itu merupakan kalimat fakta. Yang kedua, kegiatan ini sangat menyenangkan bagi siswa dan kalimat tersebut itu merupakan kalimat opini. Dan untuk eh, ter wattnya itu apa? Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan siapa yang terlibat itu seluruh siswa SMP Negeri 2 Wiradesa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sepi. Nah, karena semua kelompok sudah maju, sekarang karena waktunya sudah hampir habis, kita simpulkan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi, maaf. Teks berita. Teks berita itu apa, murid-murid? Apa? Iya, betul. Lalu unsur-unsurnya apa saja? Oke. Lalu di dalam teks berita itu ada kalimat apa? Oke, betul. Oke, materi kali ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Untuk menutup pada materi hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.